Saudara, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 15. Saya akan membacakan dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Mungkin sedikit beda, tapi saya percaya bahwa apapun firman Tuhan yang ada di tangan kita, dengan versi apapun itu tetap berkuasa, kuasanya nggak berubah. Kita baca sama-sama Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Saya akan baca ayat 11, saudara membaca ayat 12, berganti-gantian sampai ayat 15. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu satu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ayat 12. Sebab ketika Elohim memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Ayat 14. Kita baca sama-sama ayat yang ke-15, 1, 2, 3. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Hari ini saya akan berbicara tentang tema kepastian di dalam Tuhan di tengah ketidakpastian di dalam dunia. Saudara-saudara hidup di tengah dunia yang gak pasti. Hari-hari ini bahkan berkali-kali saya kemudian mendengar khotbah dari Bapak Presiden. Pak Presiden bilang bahwa dunia saat ini sedang digoncang oleh berbagai macam masalah. Goncangan akibat virus corona belum selesai, sudah terjadi perang di Ukraina dan Rusia. Dan kita nggak tahu masalah ekonomi akan berlanjut sampai kapan. Katanya kalau Indonesia bisa ada sampai hari ini seperti hari ini, maka saudara harus bersyukur. Karena negara-negara lain, negara-negara di dunia ini sudah masuk menjadi pasien IMF dan itu sangat-sangat luar biasa dampak ekonominya bagi negara itu. Bahkan Inggris sudah menyatakan bahwa mereka sedang mengalami krisis. Inggris, saudara, ini bukan negara main-main. Jadi kalau kita berbicara tentang dunia yang bergoncang, gak ada yang pasti di tengah dunia ini. Saudara, di dunia ini semuanya bisa berubah. Saya ingin kasih contoh, saudara. Dulu saudara anti Prabowo, sekarang jadi pendukung Prabowo. Itu bisa berubah dari sisi politik. Dulu saudara begitu menggebu-gebu melakukan hal-hal ini. Tapi sekarang saudara justru berbalik badan untuk melakukan hal-hal itu. Dulu saudara begitu yakin dengan bisnis saudara. Tapi sekarang kemudian berubah dalam hidup saudara. Saya mau katakan dunia gak pasti. Tolong lihat pasanganmu. Terus tanya ke dia, pasti gak lu dengan gua? Serius nih, coba lihat kiri kananmu. Terus tanya, udah pasti belum? Saudara yakin yang di sampingmu itu pasti? Yakin saudara? Kalau cuma ngarapin janjinya, aduh namanya manusia, lain di mulut, lain di hati. Saudara, yang saya ingin sampaikan hari ini, bahwa ketika kita berbicara tentang dunia yang tidak pasti, kalau cuma berharap terhadap janji manusia, berharap kepada ucapan manusia, berharap kepada apa yang dikatakan manusia, gak bisa dipegang. Seperti tadi yang saya katakan, saudara, ketika ada yang berjanji, waduh, kalau hamba Tuhan itu seringkali dijanjiin. Jadi ketika kemudian kita ingin melayani, tanya sama Pastor William. Jadi ketika kita melayani, Pastor tolong didoakan, kalau ini laku pasti ada berkat buat Pastor. Pasti ada berkat buat pelayanan, pasti ada berkat buat gereja. Tapi ketika kemudian Tuhan jawab, mau datang gereja aja hilang saudara. Kenapa? Takut dimintain janji. Tenang aja, pendeta gak nuntut janji. Amin. Karena saya percaya Tuhan memberkati kita jauh lebih besar dari apa yang diberkati oleh manusia. Amin saudara. Jadi kalau mengharapkan janji manusia, waduh itu bisa berubah. Janji waktu gak punya duit, janji waktu sudah punya duit beda.
Coba waktu suami lagi usaha, belum punya uang, waduh, janjinya yang pokoknya berlian 32 karat langsung. Setelah punya uang, jangankan berlian, batu kecubung aja akik nggak mau dibeliin. Ini janji manusia, saudara. Di tengah dunia yang gak pasti, di tengah situasi yang gak pasti, di tengah kondisi yang gak pasti, maka ada kepastian di dalam Tuhan. Saudara percaya di dalam Tuhan ada kepastian, amin. Saudara percaya di dalam Yesus penuh dengan kepastian. Yesus ketika berfirman tidak berkata, oh mudah-mudahan kamu sembuh, mudah-mudahan kamu diberkati, mudah-mudahan kamu masuk sorga. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika Tuhan berjanji pasti. Karena itu saya ingin katakan kepada saudara, di dalam Yesus ada kepastian, oleh karena itu mari melangkah dengan pasti bersama Yesus. Amin, saudara. Oleh karena itu ada 3 hal yang saya ingin sampaikan hari ini. Kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, tentang janji Tuhan yang pasti, maka saya ingin katakan kepada saudara, ada 3 hal. Yang pertama, yang pasti itu adalah firman Tuhan. Bilang amin. Tepuk kiri kananmu, bilang yang pasti firman Tuhan. Yang kedua, yang pasti harapan di dalam Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, yang pasti itu kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu gak pernah berubah. Gak pernah berubah ketika saudara lagi jatuh di dalam dosa, maka kasih Tuhan itu berkurang buatmu. Ketika saudara lagi ada masalah, sedang terpuruk, maka kasih Tuhan hilang dari hidupmu. Tidak. Kalau Tuhan mengasihi, Dia mengasihi dengan tetap. Yesusku tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus tetap Yesus yang sama. Kalau saudara berpikir bahwa Tuhan hanya mengasihi saya ketika saya ada di gereja. Tuhan hanya mengasihi saya ketika saya sedang baik-baik saja. Tidak. Bahkan ketika Matius sedang melakukan dosa. Ketika perempuan sedang melakukan zina. Tuhan datang dan berkata, aku mengasihimu. Yesus mengasihi kita ketika kita sedang tidak benar. Ketika semua orang berkata engkau tidak layak untuk dikasihi, engkau tidak layak untuk diberi kasih, engkau tidak layak untuk dihargai, engkau tidak layak untuk diberi kesempatan. Yesus berkata, kesempatan selalu tersedia buat kita. Tolong katakan ada kesempatan dalam Yesus. Sekali lagi ada berkat dalam Yesus. Amin, saudara. Saudara percaya itu? Oleh karena itu mari kita bahas. Pertama mari kita bahas bahwa janji Tuhan atau firman Tuhan itu adalah hal yang pasti. Mari kita lihat Ibrani pasal yang ke-6 ayat 13. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 13. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab ketika Elohim memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi siapa? Karena tidak ada orang yang lebih tinggi dari. Ini saudara perhatikan. Kenapa janji Tuhan itu pasti? Karena Tuhan berjanji bukan demi siapa-siapa. Tuhan kita kalau berjanji bukan demi pohon korma. Kalau ada yang berjanji demi sesuatu yang lebih rendah dari dirinya, masa berjanji demi sesuatu yang lebih dari dirinya? Bukankah kita dulu suka berkata demi Tuhan, saya berjanji, betul? Bukankah kalau kita berjanji itu, untuk janji itu kita nyatakan terhadap sesuatu yang lebih tinggi dari kita? Saya mau tanya, yang lebih tinggi dari Tuhan siapa? Oleh karena itu ketika Tuhan berjanji demi siapa? Kalau Tuhan berjanji demi diri sendiri, kalau Tuhan berjanji demi dirinya, masakan dia berdusta? Bukankah ketika dia sudah berjanji, maka itu dia katakan, aku sendiri akan tepati, aku sendiri akan bela, aku sendiri akan menepati semua yang saya janjikan. Saya mau tanya berapa banyak firman Tuhan yang kemudian saudara pegang sebagai janji Tuhan? Hari ini, ada saudara?
Gak usah lihat saya sedemikian rupa, sepertinya saudara sudah terpesona, padahal sedang ngantuk. Tolong, saya mau tanya kepada saudara, ada gak ayat firman Tuhan yang saudara pegang sebagai janji buat saudara? Tolong diingat satu ayat saja. Janji dalam firman Tuhan. Oke, boleh saya tanya, Ibu, ada gak yang Ibu ingat sekarang ayat firman Tuhan yang menjadi janji buat Ibu? Apa? Lupa ayatnya, gak usah ingat ayatnya tapi hafal bunyinya. Amin. Sekarang saya mau Ibu pegang itu jadi rema, kataku Ibu ganti dengan namamu. Bisa? Coba lagi. Iya, jangan nama saya. Oke. Yang memberi. Amin. Percaya? Kalau mau itu jadi rema pribadi, saya ingin sampaikan. Kalau saudara pegang janji firman Tuhan, itu mau jadi rema pribadi, maka biarkan firman Tuhan itu berbicara pribadi dengan kita. Segala perkara dapat Raymond tanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada Raymond. Kuat itu firman-Nya. Mari saudara, apa yang menjanji firman Tuhan buat saudara? Tolong sama-sama katakan, apapun ayat itu. Mari kalau ada kataku, ganti itu dengan namamu. Siap? Sama-sama kita ucapkan. Kita lakukan apa yang disebut dengan afirmasi firman Tuhan. Apa yang engkau katakan berdasarkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan dikerjakan berdasarkan perintah Tuhan. Saudara percaya? Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi dia akan mengerjakan sampai dia berhasil melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Saudara percaya? Mari afirmasikan firman Tuhan ini. Karena, jam sudah dikasih tahu ke saya, 15 menit lagi. Jadi mari sama-sama, 1, 2, 3. Bukan, itu ayat ibu ini yang segala-segala itu. Saudara punya ayat apa gitu, jangan ikutin ibu ini. Tadi ibu ini udah pegang itu ayat segala-segala. Di sini ada orang Batak marga Sagala. Nggak ada, oke. Sekarang tolong, ayat yang menjadi berkat buatmu apa? Siap saudara? Apa, ingat-ingat dulu apa ya? Saudara di sini orang Kristen semua kan? Waktu kecil sekolah minggu disuruh punya ayat mas, baca ayat hafalan, betul? Nah ingat aja tuh ayat hafalan itu. Asal jangan ayatnya saudara sebut. Bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Nah repot. Siap saudara? Oke, mari sama-sama katakan dengan iman kepada Tuhan. Afirmasikan firman Tuhan itu menjadi daging di dalam hidupmu, terjadi dalam hidupmu. Sama-sama, saat katakan sama-sama. 1, 2, 3. Pertolonganku datang dari Tuhan di tempat yang maha tinggi. Itu ayatnya saya. Ayatnya saudara apa? Ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Yang kencang supaya yang di sebelah saudara kalah suaranya. Saudara kalau ngegosip sampai kemana-mana. Sekarang mau nyebut ayat firman Tuhan harus bisik-bisik. Jangan. Siap? Yang kencang. Sampai suara di samping itu kalah kedengarannya. Oke? Siapa tahu itu sindiran buat suamimu. Kita nggak tahu. Mari sama-sama katakan. 1, 2, 3. Pertolongan Raymond datang dari Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Saya percaya apa yang saudara nyatakan itu disambar oleh malaikat-malaikat Tuhan. Amin saudara. Karena ketika firman Tuhan itu diperkatakan, maka itu perintah buat malaikat. Ulang, ketika firman Tuhan itu disampaikan, maka itu adalah perintah buat siapa? Malaikat. Jadi ketika saudara berkata, saya berkata, pertolongan Raymond datang dari tempat yang maha tinggi, maka pertolongan itu datang buat saya. Sekarang apa yang menjadi rema firman Tuhan? Karena janji Tuhan itu tidak akan pernah berubah.
Amin saudara. Apa yang saudara percaya, apa yang saudara imani, itu akan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, mari kita lihat sama-sama. Yang kedua saudara, mari kita lihat sama-sama. Bahwa janji firman Tuhan itu tidak berubah. Karena Tuhan tidak akan pernah menyangkali dirinya. Tadi saya sudah sampaikan. Yang kedua, karena Tuhan tidak akan pernah berdusta. Mari kita baca Ibrani 6 ayat 18. Ibrani 6 ayat 18 dan Bilangan 23 ayat 19. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Elohim tidak mungkin apa? Ketika yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan apa? Saudara ingat baik-baik ayat ini. Bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang berubah-ubah. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang pelin-pelan. Saudara percaya amin? Tolong bilang kiri kananmu, Yesus bukan Tuhan yang pelin-pelan. Saya mau bilang ke ibu ini, ketika Tuhan memberkati ibu. Dan saat ini Tuhan sudah membuktikan janjinya kepada ibu. Maka bukan cuma soal janin yang ada di perut. Tapi itu berbicara tentang masa depan yang baik. Yang ibu doakan dan harapkan terjadi dalam hidup ibu. Amin. Karena Tuhan bukan Tuhan yang kemudian pelin-pelan. Hari ini dia katakan, aku ampuni engkau. Besok dia katakan, saya lempar kamu ke neraka. Tuhan Yesus bukan Tuhan yang begitu. Jangan punya iman teh celup. Naik turun, naik turun, naik turun. Yesus sekali dia berkata, aku mengasihimu, aku menyelamatkanmu. Maka janjinya ya dan amin. Memangnya saudara pikir Yesus itu caleg? Waktu dia janji, waktu kampanye, waduh manis semuanya. Tapi setelah jadi, nyari aja susah. Betul saudara? Betul kan? Kalau sekarang kan banyak pembagian sembako di mana-mana. Tunggu aja setelah selesai nih pemilu. Kira-kira ada sembako enggak? Enggak akan itu. Jadi kalau saudara percaya kepada manusia, saudara akan kecelek. Tapi kalau percaya kepada janji Tuhan, hari ini Yesus berkata A, itu tetap A sampai selama-lamanya. Amin saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, jangan ragu-ragu. Kenapa? Karena dikatakan tentang mana Elohim tidak mungkin apa? Berdusta. Tuhan itu bukan pendusta. Bapak segala dusta adalah iblis. Kalau Yesus enggak. Saudara bisa pegang firman-Nya. Saudara bisa pegang janjinya. Saudara bisa nyatakan di hadapan semuanya. Bahwa Tuhan sudah berjanji. Dia akan genapi dalam hidup saya. Ketika kondisimu membuat engkau ragu hari-hari ini. Ketika keadaanmu membuat engkau khawatir hari-hari ini. Ketika engkau tidak punya pegangan sama sekali di tengah dunia ini. Bahkan keluarga tidak bisa jadi pegangan. Bahkan orang-orang yang engkau percaya tidak bisa engkau pegang. Maka saya ingin katakan berpegang kepada janji Tuhan. Karena ketika kiri, kanan, muka, belakang, pintu tertutup. Percayalah pintu-pintu sorga masih terbuka buat saudara. Ini firman Tuhan saudara. Karena di tengah ketidakpastian dunia ada janji Tuhan yang pasti. Saudara saya mau tanya. Janji Tuhan kepada Abraham apa sih? Tolong, janji Tuhan kepada Abraham apa? Dia akan punya anak sebanyak apa? Bintang di langit dan pasir di mana? Saya mau tanya, anak Abraham ada berapa? Tolong, anak Abraham ada berapa? Saudara, baca Alkitab atau enggak sih? Ada berapa? 2 yang dicatat. Karena dia juga punya anak dengan keturah. Betul ya? Anggaplah kita 2. Saya mau tanya, 2 anak ini apa sebanyak bintang di langit?
Saudara mau tahu keturunan Abraham sekarang ada berapa banyak? Oh saudara, kalau saudara pergi ke Timur Tengah hampir semua itu mengaku keturunan Abraham. Betul Israel? Kemudian keturunan dari Hagar, banyak sekali. Semuanya itu mengaku keturunan Abraham saudara. Saya mau tanya, ada kalanya umur Abraham tidak cukup panjang untuk melihat penggenapan janji Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, Abraham sabar menantikan janji Tuhan. Karena kalau Tuhan berjanji, dia nggak mungkin berdusta. Ibu berapa lama menunggu janji Tuhan tergenapi? Berapa lama? Abraham sampai umur 100 tahun. Umur bapaknya berapa? Berapa Pak? Mau tunggu sampai 100 baru punya anak? 34 tahun. Tuhan sudah genapi janjinya. Cepat. Gak sampai 10% dari umur Abraham ibu. Abraham harus menunggu lama, tapi dikatakan dia sabar. Dan firman Tuhan berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap percaya. Sekali lagi, Abraham ini gak ada dasar untuk berharap. Pertama, istrinya itu Sarah mandul. Waktu muda sudah dikatakan istrinya mandul. Sekarang istrinya nenek-nenek 90 tahun. Abraham 100 tahun. Sampai ketika malaikat datang beritahu kepada Abraham. Abraham, kamu akan punya anak. Saudara Sarah istrinya di belakang tenda ketawa. Ketawanya luar biasa, dia bilang begini, masakan saya yang sudah umur begini 90 tahun dan sejak muda mandul akan punya anak, Tuanku sudah umur 100 tahun dan mati pucuk. Saudara, mati pucuk itu istilah Alkitab dulu, istilah sekarang impoten. Impoten dan mandul ketemu kira-kira jadi apa 10 menit lagi? Siap. Kaget soalnya saya Pak. Saran pastor kalau bisa pakai itu aja, apa namanya? Pakai timer gitu. Soalnya kalau diangkat begini saya suka kaget. Mohon maaf, sorry. Jadi, ya sampai di mana tadi? Oke, Abraham ini impoten. Nah, ini Pastor William ingat kalau masalah impoten ini. Jadi saudara, Sarah ini mandul. Abraham impoten. Gimana punya anak? Ada dasar enggak kalau kemudian Pastor William, mohon maaf, ini bukan doa dan ini cuma contoh. Tidak terjadi. Misalnya Pastor William ini impoten. Istrinya ini mandul. Mohon maaf ibu, ini cuma contoh. Tiba-tiba ada hamba Tuhan kemudian bilang, Pastor William, Pastor akan punya anak setahun lagi. Wih, dia gak tepuk tangan tapi dia bilang, ini Pastor, orang Manado bilang lamu ngana. Lala mulu. Ini bagaimana ini? Karena nin tahu ini, so mati pucuk. Kita pemai tua. Kasihan, so kering, abis. Umur 90 tahun apa enggak kering? Waktu itu dokter vonis ibu apa? Mau menopause. Nah ini bukan cuma menopause, mbahnya menopause. Betul? Udah gak bisa lagi saudara. Abraham berkata, firman Tuhan berkata, sekalipun gak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham percaya terhadap janji Tuhan. Saudara, mungkin saudara berkata, Pak realitanya gak begitu. Betul saudara. Tapi mau berharap kemana lagi? Bukankah orang percaya hanya bisa berharap kepada firman Tuhan? Kalau Tuhan berkehendak tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan kemudian berfirman tidak ada yang mampu membatalkan. Kalau Tuhan menyatakan kasih-Nya tidak ada satu kuasa pun yang mampu menghalangi. Ketika Tuhan berfirman kepada kita, maka pegang janji Tuhan itu dan katakan dalam nama Tuhan Yesus. Saya pegang sekalipun gak ada dasar untuk percaya, tapi saya percaya janji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan. Terjadi dalam hidup saya, terjadi dalam keluarga saya, terjadi dalam suami hidup suami saya, terjadi dalam bisnis saya.
pegang janji Tuhan, saudara. Saudara percaya janji Tuhan, amin. Mungkin saudara berkata, enggak ada dasar untuk percaya, Pak. Enggak ada dasar untuk percaya. Tapi janji Tuhan ya dan amin. Saya ingin kesaksian saudara, saya pernah melayani di satu kota di Jawa Timur, saya nggak usah sebut nama kotanya. Saya ingin sampaikan bahwa karunia saya adalah karunia nubuatan. Satu ketika saya harus diminta untuk doain jemaat yang altar call. Jadi maju. Nah, biasakan kalau jemaat yang lagi altar call supaya kelihatan hebat, itu kan hamba Tuhan harus ada yang ngegeblak, betul gak? Betul atau enggak nih? Saudara kayaknya orang Kristen baru nih. Jadi gak tahu tuh ngegeblak gitu. Jadi ketika didoakan, itu harus ada yang jatuh. Supaya hamba Tuhannya kelihatan luar biasa, kan gitu ya? Tapi kalau saya doain, itu gak ada yang jatuh-jatuh, saudara. Bener, saya dalam hati Tuhan Yesus, coba ada yang jatuh gitu. Tapi ada Roh Kudus bilang, kalau dia kesurupan baru tahu rasa loh. Jadi saya takut, saudara. Karena panggilan saya bukan panggilan yang begitu, saudara. Tapi ketika saya pegang satu ibu, tangannya, karena ini kan jemaat banyak. Jadi doainnya cepat-cepat, saudara. Nah ketika lagi doain, kan kalau ada yang karunia khusus itu ketika didoain jatuh. Oh luar biasa, saudara. Kalau nggak jatuh didorong, deng. Jatuh, gitu. Sebenarnya pendeta itu punya teknik. Waktu kita dulu tuh sharing dengan teman-teman. Kalau cepat jatuh gimana caranya? Dorong aja. Lihat kakinya. Kalau kakinya begini, didorong pasti jatuh. Kalau kaki laginya begini, jangan didorong. Nanti lu ditarik katanya. Ini teman-teman dulu, teman-teman sebelum bertobat. Masih mahasiswa dulu, ya begitulah pembahasannya. Jadi ketika saya doain saudara orang ini, tiba-tiba kemudian Tuhan tunjukkan bahwa ibu ini bermain dengan dua anak. Bermain dengan dua orang anak. Saya kaget. Ini live IG ya? Oh enggak ya? Oh record ya? Mungkin ibu ini akan dengar. Kalau dia dengar mohon di komen. Maksudnya saya kesaksiannya benar atau enggak? Nanti saudara bilang, oh ini pendeta mengada-ada. Enggak, ini beneran. Ngapain lagi saya pakai yang enggak? Jadi saudara ketika saya doain, saya melihat dua anak bermain dengan dia. Saya kemudian lihat ibu ini. Saya langsung bilang, ibu nanti tahun depan ibu akan punya anak. Saya melihat ada dua anak. Dia langsung melihat saya terus dia bilang, Pastor, kembar. Hah? Saya langsung bingung. Langsung bingung saudara. Loh, yang saya lihat dua anak, apa kembar atau bukan ya? Iya kan hamba Tuhan kalau ditanya begitu kan bingung. Karena kan lihatnya sekilas. Saya bilang, ada dua anak. Kembar. Wah dia udah senang. Wah punya anak kembar. Saya bilang satu aja dulu bu, satu-satu. Jangan langsung dua. Satu aja udah susah, ibu langsung minta dua. Oh, iya, tolong doain Pastor. Didoain saudara. Diajak suaminya gak mau. Gak mau didoain. Karena mungkin suaminya udah bete kali. Kenapa? Karena mungkin udah kebanyakan didoain. Karena dia nunggu udah 10 tahun lebih ibu. Dan mereka sudah punya komunitas. Itu katanya sampai kemudian berobat ke Korea apa segala macam gak tahu. Punya komunitas. 3 bulan kemudian saudara saya datang lagi ke gereja itu. Ibu itu kemudian langsung datang duluan. Jadi ketika mau didoakan dia langsung datang duluan. Dia bilang, Pastor ingat saya enggak? Saya lihat, saya dalam hati ngapain saya ingat istri orang. Nanti dosa. Saya bilang saya enggak ingat ibu. Yang waktu itu Pastor bilang ada 2 anak. Oh iya, saya ingat. Kenapa? Ibu sekarang hamil. Iya Pastor. Karena ingat 2 anak juga saya bilang, kembar bu. Belum cek katanya. Baru 3 bulan. Saya bilang, wah puji Tuhan. Dia panggil suaminya. Suaminya kemudian mau didoakan. Kita doakan. Saudara di hari itu dia bawa teman-temannya. Itu antri orang-orang yang gak punya anak. Dan kepengen punya anak. Wah komunitas mereka datang saudara.
Saya dalam hati, ya Tuhan Yesus. Jadi saya ini pendeta khusus untuk buat orang beranak apa? Kan kepikiran juga. Saya dalam hati, ya sudah, saya doain. Ketika saya doain, saya dalam hati bilang begini, Tuhan, biarlah kuasa Tuhan yang terjadi. Bukan karena saya yang mendoakan. Kalau Tuhan sudah punya rencana, pasti Tuhan tepati. Kalau Tuhan sudah punya kehendak, pasti Tuhan kerjakan. Amin saudara. Melalui siapapun itu. Kalau Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Kalau Tuhan punya kehendak dalam hidupmu. Pasti Tuhan apa? Genapi. Kalau saudara datang ke tempat ini. Dan lewat pelayanan di tempat ini. Saudara kemudian diberkati oleh Tuhan. Berarti bukan cuma saudara yang mengalami pemulihan dari Tuhan. Tapi saudara juga ditempatkan di tempat ini untuk jadi berkat. Saya ingin katakan sekali lagi. Kalau saudara itu diberkati di tempat ini, dijawab doanya di tempat ini, maka itu artinya bukan kebetulan, tapi Tuhan mau saudara berdiri juga di tempat ini untuk jadi apa? Berkat. Karena itu saudara, saya sangat kemudian senang sekali ketika ada orang yang sudah menerima jawaban Tuhan. Saat ini ingin memberikan testimoni buat kita. Akan memberikan hal yang luar biasa. Bagaimana janji Tuhan itu tergenapi di dalam hidupnya. Saya percaya saudara punya kesaksian sendiri.